Penggarap kebun. Sungguh, Tuhan telah menguji mereka, sebagaimana Tuhan telah menguji kepada pemilik-pemilik kebun, yaitu Tuhan beri mereka kebun yang subur, ditumbuhi tanaman-tanaman yang berbuah baik, dan di antara kebun itu, Tuhan buatkan ladang, dan di celah-celah kebun itu dialiri sungai yang airnya mengalir, sehingga menghasilkan buahnya tidak kurang sedikit pun. Maka tiba-tiba penggarap kebun itu berkata, "Dengan jerih payahku, hartaku lebih banyak, sehingga pembantuku lebih banyak dan kuat." Lalu pemilik kebun memasuki kebunnya dengan angkuh dan sombong untuk memanen hasil kebun itu. Maka dengan tiba-tiba kebun itu menjadi kering, hitam dan gelap, laksana kebun yang terbakar. Dan berkatalah penggarap kebun itu, "Aduh, betapa celakanya diriku." Demikianlah perumpamaan orang-orang yang zalim. Dan pada perumpamaan itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempergunakan akalnya dengan benar. Nusantara negara agraris. Sebagai penggarap-penggarap kebun yang unggul dan bijaksana, penggarap kebun yang bijak tentu dia memahami tanaman-tanaman dan ladang atau kebun garapannya. Dia tidak semena-mena dalam menggarap kebunnya dan tidak sombong ketika kebunnya menghasilkan buah pada musimnya. Tanaman yang baik akan tumbuh pada ladang atau kebun yang baik, memiliki akar yang kuat sehingga bisa menyerap nutrisi dengan cukup, memiliki batang yang kuat menjulang ke langit, ranting dan daun yang lebat, maka akan menghasilkan buah yang baik pada setiap musimnya. Dan tentunya akan menggembirakan para penggarap kebun itu. Tanaman adalah simbol dari kehidupan individu manusia, dan otak adalah akar yang menyerap nutrisi dari sebuah ajaran atau ilmu. Dan sudah pasti jika yang diserap ajaran atau ilmu yang baik dan benar, maka perilaku, ucapan, dan perbuatannya akan baik dan benar. Karena perilaku adalah buah dari ajaran atau ilmu yang diserapnya. Jadi, jika ingin melihat sebuah ajaran atau ilmu dari manusia, maka lihatlah dari buah perilakunya, baik atau buruk. Seorang penggarap yang bijak sudah pasti memahami tanaman-tanaman pada kebunnya. Dia akan memupuk dan merawatnya dengan cinta dan kasih sayang. Akan mengobati jika ada yang sakit, dan juga akan berupaya melindunginya dari serangan hama. Tetapi sebaliknya, seorang penggarap kebun yang jahat dan zalim, dia tidak merawat tanaman-tanamannya dengan baik, hanya mengambil dan memeras buah dari tanamannya. Dia membiarkan tanaman yang sakit, bahkan mencabut dan membuangnya dari kebun itu. Kebun adalah kumpulan tanaman-tanaman yang tersusun rapi. Di dalamnya mengalir sungai yang mengairi tanaman-tanamannya. Dan itulah jannah yang dalam bahasa Arab disebut kebun yang baik. Begitu juga suatu bangsa yang merupakan kumpulan tanaman-tanaman manusia. Penggarap kebun adalah pemimpinnya. Dan bangsa yang baik laksana kebun yang baik. Dia tertata dan tersusun rapi. Suatu bangsa yang baik memiliki akar ajaran yang baik dan benar, berdasarkan ajaran Sang Pencipta, sehingga menghasilkan buah perilaku bangsa yang baik dan benar. Dan itu akan terwujud jika digarap oleh penggarap kebun yang baik dan benar. Maka jadilah kebun itu tempat yang baik, karena penggarapnya mengasihi dan menyayangi kebunnya.
terwujudlah tata, titi, tentram, raharjo, damai sejahtera.